Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran tematik pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, muatan bahasa Indonesia. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut juga ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf dalam teks yang disajikan. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks, termasuk pada teks non-fiksi. Untuk membuat sebuah teks, penulis biasanya menentukan dahulu topik dan ide pokok. Setelah ditentukan, ide pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama harus berisi informasi utama atau ide pokok yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Setelah kalimat utama terbentuk, barulah kalimat-kalimat tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi paragraf atau teks non-fiksi. Untuk mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan, maka lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Dan yang keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Misalnya, kamu ingin membuat teks non-fiksi dengan topik harimau sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Yang kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Setelah menentukan topik, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan dan menulis berbagai kosakata yang berkaitan dengan topik tersebut. Misalnya harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivor, hutan, habitat, pemakan hewan lain, dan rantai makanan. Yang ketiga, menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kamu tentukan. Misalnya, harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Kemudian yang keempat, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Dari ide pokok, harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Kamu dapat membuat kalimat utama seperti, sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Yang kelima, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Yang keenam, membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. Misalnya, harimau termasuk hewan karnivor karena memakan daging hewan lain. Kemudian dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Dan tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Kemudian selanjutnya nomor 7,
Menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas yang telah kamu buat sebelumnya, kamu dapat membuat paragraf non-fiksi mengenai harimau sang predator utama dalam ekosistem hutan. Misalnya sebagai berikut. Sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Harimau termasuk ke dalam hewan jenis karnivor karena memakan daging hewan lain. Selain itu, dalam rantai makanan di sebuah ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Hal itu karena tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Ringkasan merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat, menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi teks non-fiksi. Dan yang keempat, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan saat membuat ringkasan yang sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Setiap teks mengandung informasi mengenai suatu hal atau peristiwa yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Kita dapat mengetahui dan memahaminya dengan cara menggali teks tersebut. Menggali isi teks dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah membaca isi teks secara keseluruhan dengan seksama. Setelah itu, buatlah kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana saat membuat pertanyaan. Melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Sebuah teks non-fiksi memiliki informasi-informasi penting di dalamnya. Untuk melengkapi informasi-informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan. Menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Kamu telah mempelajari cara menulis teks non-fiksi dengan cara mengembangkan ide pokok teks. Kamu dapat menulis teks non-fiksi dengan tambahan informasi yang bersumber pada artikel. Artikel merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta dan biasanya terdapat dalam majalah atau surat kabar. Carilah informasi penting yang terdapat pada artikel, lalu kembangkan menjadi pikiran utama. Ingatlah kembali langkah menulis teks non-fiksi dengan mengembangkan ide pokok. Ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Dan teman-teman harus selalu menjaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.